Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita masih diberi nikmat kesehatan. Amin. Saya Miftah Mariana dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi etika profesi yang berjudul Strategi Peningkatan Profesi Guru. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru dan jenis program diklat guru. Tetapi sebelum memasuki ke inti pembahasan, saya akan mencoba menjelaskan apa sih kompetensi guru itu. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 6 pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa guru minimal memiliki 4 kompetensi. Di antaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa dalam kelas. Kompetensi pedagogik meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri guru diantaranya sabar, tenang, tanggung jawab, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, terus ramah, tegas, berani, kreatif, dan lain sebagainya. Itu merupakan kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Nah, dalam kompetensi ini adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal ya, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan mata pelajaran tertentu. Itu yang disebut kompetensi profesional. Kemudian yang terakhir ada kompetensi sosial yang merupakan kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, guru harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat ya, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem masyarakat. Dalam realitas masyarakat, guru masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki otoritas moral cukup besar. Salah satu konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri guru, maka guru harus memiliki kemampuan hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Sekarang kita memasuki ke inti pembahasan, yaitu prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru. Nah, di sini terdapat dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum. Secara umum, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Itu kelima prinsip-prinsip umum. Lalu secara khusus, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Di sini prinsip-prinsip khususnya itu ada 7 ya. Yang pertama adalah ilmiah. Yang dimaksud ilmiah di sini adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua, relevan. Maksudnya adalah berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, sistematis. Setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Keempat adalah konsisten. Adanya hubungan yang ajak dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Kemudian yang kelima ada aktual dan kontekstual, yaitu rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam, fleksibel. Rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh, demokratis. Jadi setiap guru itu memiliki hak ya dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional. Kemudian yang kedelapan, objektif. Artinya setiap guru itu dibina dan dikembangkan profesinya dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Yang kesembilan, komprehensif. Artinya setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. Itu yang dinamakan komprehensif. Kemudian memandirikan. Setiap guru secara terus-menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Yang ke-11 adalah profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Kemudian ke-12, bertahap, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru. Yang ke-13, berjenjang. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Ke-14, berkelanjutan. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. Akuntabel. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Kemudian yang ke-16, efektif. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Kemudian yang terakhir ada efisien, yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir gurunya harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sekarang kita memasuki ke inti pembahasan yang kedua, yaitu jenis program diklat guru atau pendidikan dan pelatihan guru. Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat, antara lain sebagai berikut. In-house training, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, pembinaan internal oleh sekolah, dan pendidikan lanjut. Kedelapan program diklat ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, in-house training atau IHT, yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau kelompok kerja guru, atau di MGMP, yaitu musyawarah guru mata pelajaran, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Ya, kemudian yang program diklat kedua, yaitu program magang. Program magang ini adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Ya, program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan atau guru-guru yang ada di SMK ya, dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Misalnya ini magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Itu jika seorang guru berada di SMK kejuruan otomotif. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata. Program diklat guru yang ketiga yaitu kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Lanjut ke program diklat guru yang keempat, yaitu belajar jarak jauh. Ya, pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di provinsi. Kemudian yang kelima adalah pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK atau yang singkatan dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan atau di
LPMP atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus atau spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Lanjut, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau singkatan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, ada pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat, dan sejenisnya. Kemudian program diklat yang terakhir yaitu pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Kegiatan selain diklat. Ternyata selain pendidikan dan pelatihan guru yang merupakan strategi untuk meningkatkan profesi guru atau kompetensi guru, ketujuh kegiatan ini juga merupakan strategi untuk meningkatkan profesi guru. Di antaranya adalah diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi atau karya seni. Yang pertama, diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. Kemudian yang kedua, ada kegiatan seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, kegiatan workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. Lalu keempat, penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, atau jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, ada penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Kemudian, yang keenam, pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat praga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik, animasi pembelajaran. Yang terakhir, ada pembuatan karya teknologi atau karya seni.
Karya teknologi atau karya seni ini dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan, dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Baik, saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.